Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarah Fidau Kinana. Saya mahasiswi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kemampuan proses. Yang pertama, pengertian analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Analisis kemampuan proses mendefinisikan kemampuan proses memenuhi spesifikasi atau mengukur kinerja proses. Analisis kemampuan proses juga merupakan prosedur yang digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendalian proses statistik. Analisis kemampuan proses ada dua asumsi penting yang digunakan, yaitu yang pertama, proses berada dalam bahasa kontrol atau in control. Yang kedua, ada distribusi proses adalah distribusi normal. Alasannya, apabila proses tidak berada dalam batas pengendalian statistik, maka proses tidak dapat diperkirakan kemampuannya dari sudut pandangan. Kemampuan proses diartikan sebagai variabilitas proses yang bukan disebabkan oleh sebab khusus. Analisis kemampuan proses digunakan untuk yang pertama, memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi. Yang kedua, membantu perancang produk dalam memilih atau mengubah proses. Yang ketiga, membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengembalian sampel. Yang keempat, menetapkan persyaratan penampilan alat baru. Yang kelima, memilih di antara penjual yang bersaing. Selanjutnya, yang keenam, merencanakan ukuran proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Yang ketujuh, mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu tujuan analisis kemampuan proses. Yang pertama, memprediksi variabilitas proses yang ada. Kedua, memilih di antara proses-proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Yang ketiga, menyediakan dasar kuantitatif untuk proses dan penyesuaian secara prodik. Yang keempat, menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas. Yang terakhir, memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Selanjutnya, analisis kemampuan proses memiliki manfaat, yaitu menciptakan output yang seragam, kualitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan, membantu dalam pemilihan pemasok yang memenuhi syarat, menetapkan persyaratan kinerja bagi alat baru, dan mengurangi variabilitas proses produksi. Dalam analisis kemampuan proses, ada 3 teknik utama yang digunakan. Yang pertama, grafik pengenalian. Yang kedua, histogram atau grafik probabilitas. Yang ketiga, rancangan percobaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kemampuan proses menggunakan grafik probabilitas. Grafik probabilitas merupakan alternatif terhadap histogram yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk pusat dan penyebaran distribusi. Grafik probabilitas adalah grafik data peringkat terhadap frekuensi kumulatif sampel pada kertas khusus dengan skala tegak dipilih sedemikian hingga distribusi kumulatif yang dianggap bentuk tertentu adalah garis lurus. Selanjutnya, analisis kemampuan proses menggunakan grafik pengendali. Grafik pengendali variabel menurut Montgomery tahun 1996. Grafik pengendali digunakan untuk menaksir parameter suatu proses produksi dan melalui informasi ini dapat menentukan kemampuan proses. Grafik pengendali juga dapat memberi informasi yang berguna dalam meningkatkan proses tersebut. Maka tujuan akhir dari pengendali proses statistik adalah menghilangkan variabilitas dalam proses. Apabila karakteristik dapat diukur dan dinyatakan dalam bilangan, dinamakan dengan variabel. Dalam hal tersebut, tepat untuk menggambarkan karakteristik kualitas dengan ukuran tengah dan ukuran variabilitas. Grafik pengendali untuk nilai tengah dan variabilitas secara bersamaan dinamakan grafik pengendali variabel.
Yang ketiga, analisis kemampuan proses menggunakan histogram. Langkah-langkah sebelum pengumpulan data: yang pertama, memilih mesin yang akan digunakan. Yang kedua, memilih keadaan operasi proses. Dan yang ketiga, memilih operator yang mewakili. Selanjutnya, cara pembuatan analisis kemampuan proses. Yang pertama, mengembangkan deskripsi mengenal proses yang dilakukan yang meliputi input, langkah-langkah, proses, dan karakteristik kualitas outputnya. Yang kedua, mendefinisikan kondisi proses untuk setiap variabel proses, meliputi penentuan nilai optimum atau tujuan setiap variabel proses. Yang ketiga, meyakinkan bahwa setiap karakteristik kualitas minimal memiliki satu variabel proses yang dapat digunakan untuk menggandakan penyesuaian dan perbaikan. Yang keempat, menentukan apakah pengukuran kesalahan dilakukan secara signifikan. Dan yang terakhir, menentukan apakah analisis kemampuan proses yang akan dilakukan memfokuskan hanya pada variabilitas atau juga pada kesalahan yang menyebabkan masalah kualitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.